Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winnie Fiorella, NIM 1220200112. Baiklah, saya akan membacakan cerpen Sepenggal Cerita, karya Septi Clara Santi. Suatu hari kita akan bertemu lagi. Kata-kata itu yang terakhir diucapkan ketika Tiara pergi. Aku merasa sedih ketika melihat temanku yang sudah lama 6 tahun menemaniku sejak kecil harus pergi meninggalkanku. Setelah lulus sekolah dasar, Tiara melanjutkan sekolahnya di luar kota, lebih tepatnya di kampung halamannya di Padang. Pekerjaan ayahnya menjadi alasan dia pindah keluar kota. Tiara anak yang pintar, rajin, dan tidak memandang siapapun dalam berteman. Dia berambut agak kecoklatan, mata hitam, kulit sawo matang, dan agak tomboy. Dia selalu memakai topi biru berbahan jeans, kaos, serta celana pendek ketika dia bermain. Dari mulai bermain kelereng, engklek, maupun kucing-kucingan. Dia selalu ingin menang, dan memang anak laki-laki seusianya pun kewalahan jika sedang bermain dengannya. Masa-masa kecilku dihabiskan dengan bermain tanpa ada gawai atau media sosial seperti sekarang ini. Maka dari itu kami sangat dekat satu sama lain. Sudah hampir 10 tahun aku tidak bertemu dengan dia. Tapi akhir-akhir ini dia selalu saja ada di pikiranku. Bagaimana kabar dia di sana? Apakah dia masih mengingatku? Bangun! Tiba-tiba seseorang mendorong kursiku dari belakang. Aku terkejut. Aku melihat ke arah belakang dan orang itu ternyata Andi, temanku. Aku takut kelepasan, hehehe. Dia tertawa. Kamu kenapa? Aku lihat akhir-akhir ini banyak ngelamun. Tenang saja, naik pesawat itu aman. Persenten kecelakaan pesawat itu sangat kecil. Andi menepuk-nepuk pundakku. Lagi pula kan cuman ke Lampung, 1 jam juga sudah sampai. Dia menambahkan. Tidaklah, aku tidak apa-apa. Cuma lelah saja, semester ini padat sekali, jawabku. Memang awal bulan ini ada kejadian pesawat jatuh yang membuatku agak sedikit takut untuk naik pesawat. Tapi bukan itu yang mengusik pikiranku. Akhir-akhir ini, entah kenapa aku teringat kembali Tiara, sahabatku dulu. Aku titip baju ya, kalau tidak, bawakan teh saja deh. Dia berkata sambil pergi meninggalkanku. Kamu mau kemana? Tanyaku yang belum beranjak dari kursi. Biasa, Diana sudah WhatsApp terus dari tadi. Dia pergi meninggalkanku tanpa menengok ke belakang. Aku pun keluar dari kelas dan langsung pulang. Libur semester ini, aku berencana untuk pergi ke Lampung, melepas penat dari padatnya jadwal kuliah di tahun kedua. Ini aku berjalan keluar dan menuju ke parkiran. Cuaca di luar mendung, sepertinya aku harus bergegas pulang. Aku mengendarai motor keluar kampusku. Di sepanjang jalan, langit tak berubah, masih gelap, gerimis mulai turun ketika aku pulang. Jarak ke rumahku hanya tinggal sedikit lagi. Aku menancap gas dan berusaha agar bajuku tidak terlalu basah karena air hujan. Aku memasuki jalan menuju rumahku. Hujan tiba-tiba saja mengguyur sangat deras. Tidak hanya itu, pintu rumahku tertutup rapat. Susah payah aku membukanya. Aku dorong pintunya dan itu terkunci. Aku pun mengambil kunci cadangan di bawah pot tanaman. Benar saja, kakakku sepertinya tidak ada di rumah. Setelah mandi dan mengganti pakaian, aku turun ke bawah untuk makan. Kakak sepertinya sudah pulang, terlihat tas belanjaan berada di tas. Aku lihat kakak sedang di ruang tengah bersama dengan temannya Nandu. Kakak menyuruhku makan karena dia sudah membelikan pecel ayam untukku. Selesai makan, aku langsung pergi ke kamar. Ada notifikasi pesan di Instagram. Ada seseorang yang mengirimkan pesan baru. Dia hanya mengirimkan pesan "Hai". Aku pun hanya terdiam melihat pesan itu. Siapa orang asing yang tiba-tiba mengirimkan pesan? Dari gambar profilnya, dia adalah seorang perempuan berjilbab coklat.
dan aku tidak mengenalnya sama sekali. Aku klik di gambar fotonya untuk melihat akunnya dan ternyata akunnya dikunci, hanya inisial STA saja. Itu tidak akan membantu untuk mengetahui dia siapa. Pikirku mungkin dia hanya orang yang ingin minta like atau menjual produknya. Tak terasa hari sudah sore. Perutku kembali ke keroncongan. Padahal tadi baru malam, aku pergi ke dapur untuk memasak mie instan dan kembali ke kamar untuk menghabiskannya. Aku pun tertidur pula setelahnya. Aku terbangun karena cahaya lampu kamar yang belum kumatikan. Saat aku melihat gawai, terdapat notifikasi pesan baru di Instagram dan pesan itu masih sama dari perempuan itu. Kamu mungkin tidak mengenalku yang sekarang, gitu pula sebaliknya. Tapi aku tidak lupa akan wajah anak kecil ini. Dia mengirimkan gambar anak kecil dengan rambut lurus dan tersenyum lebar. Setelah aku teliti melihatnya, ternyata itu fotoku dahulu ketika masih sekolah dasar. Kemudian di bawahnya dia mengirimkan pesan lagi. Apa kabar Septi? Sudah hampir 10 tahun kita tidak bertemu. Seketika sekujur tubuhku merinding dan mataku terbelalak. Tak mungkin, apa kau benar-benar Tiara? Balasku. Setelah menunggu beberapa menit, dia sama sekali tidak membalas pesanku. Hingga keesokan harinya, ketika aku melihat kembali gawaiku dan masih belum ada jawaban. Selesai makan, aku langsung kembali ke kamar. Ternyata Tiara membalas pesanku. Baru dijawab, kemana saja? Iya, ini Tiara, tetanggamu dulu. Meskipun kita sudah lama tidak bertemu, ternyata dia masih mengingatku. Aku baik, sangat baik. Bagaimana kabarmu dan keluargamu di Padang? Tanyaku. Baik, keluargaku baik. Sekarang aku punya 2 orang adik, jawabnya. Aku takut ini bukan waktu yang tepat untuk berbicara. Lagi pula sekarang aku berada di Lampung. Benarkah? Aku lebih terkejut lagi, ternyata dia sedang berada di Lampung. Dalam hati aku sangat senang sekali dan ini bisa jadi momen yang baik jika aku bisa bertemu dengannya. Aku memberitahu dia bahwa aku akan pergi ke Lampung hari Senin. Tiara pun terkejut dan senang mendengarnya. Dia baru seminggu di Lampung dan rencananya dia akan menghabiskan waktu 1 bulan berlibur di sana. Hari berganti, kami pun dapat berjumpa bersama lagi. Pada suatu hari, aku pergi keluar rumah. Aku melihat Tiara sudah berbeda, dia tidak seperti dulu. Sekarang dia menjadi pendiam dan sudah mempunyai banyak teman. Tapi aku tetap bersyukur karena aku masih memiliki teman yang bernama Dinda. Dia orangnya sangat lucu dan dapat dimengerti. Pertemanan adalah seseorang yang berawal dari ketidaktahuan dan kemudian akan menjadi saling mengetahui. Menjadi seorang teman adalah pekerjaan mudah, tapi persahabatan adalah buah yang lama berbuah. Hari demi hari dan waktu terus berjalan, kami pun sudah aktif kuliah dan mulai sibuk dengan kegiatan masing-masing. Dan kau pun seolah mulai menghilang, kini pesan-pesan ceria penyemangat di gawaiku tiada lagi. Kini tiada lagi komunikasi, SMS, WhatsApp, bahkan di Instagrammu pun sudah tidak terlihat. Kemana kau teman? Ada apa dan kenapa? Itu yang sering terucap di dalam hatiku. Semoga ini tidak terjadi sampai nanti, karena aku merindukanmu sahabatku. Terima kasih.